Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 semester 1, aspek fikih bagian kedua, yaitu putusnya ikatan pernikahan atau yang disebut dengan perceraian. Ada 6 poin yang kita bahas: talak, khulu, fasakh, li'an, ila, dan zihar. Baik ananda sekalian, cerai secara umum ada 2. Pertama, cerai mati, maksudnya suaminya meninggal, otomatis cerai. Maka masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian cerai yang kedua itu adalah cerai hidup. Maksudnya pasangan ini bercerai dan keduanya masih hidup. Maka iddah untuk istri yang dicerai hidup ini adalah 3 kali suci atau 3 kali haid atau 3 bulan. Masa iddah itu adalah masa menunggu. Jadi selama masa iddah itu sang istri tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain, apalagi menikah dengan laki-laki lain. Jadi mesti ditunggu dulu habis masa iddahnya. Ini pembagian cerai secara umum. Untuk pembahasan cerai mati, artinya cerai karena suami meninggal, tidak terlalu panjang. Yang agak panjang pembahasannya adalah cerai hidup. Cerai hidup itu anda sekalian bisa dalam 6 bentuk. Pertama talak, yang kedua khulu, yang ketiga fasakh, yang keempat li'an, yang kelima ila, dan yang keenam adalah zihar. Kita akan bahas satu persatu yang 6 ini. Pertama talak. Talak itu sudah jelas, ini merupakan hak suami untuk menceraikan istri. Artinya istri tidak boleh menceraikan suami karena talak itu memang adalah hak suami untuk menceraikan istri. Hukumnya walaupun boleh atau halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis. Kemudian macam-macam talak itu tergantung dari sudut mana kita memandang. Kalau kita lihat dari sah dan tidaknya talak, maka talak terbagi kepada 2, sunni dan bid'i. Talak sunni artinya talak yang sesuai sunnah. Misalnya seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya dalam kondisi suci atau tidak haid. Sedangkan talak bid'i artinya talak yang tidak sah. Misalnya kebalikan dari tadi, suaminya menceraikan istrinya dalam kondisi tidak suci atau haid. Kemudian dilihat dari bahasa yang digunakan, talak terbagi 2. Ada soreh, ada kinayah. Soreh itu bahasanya jelas. Misalnya aku ceraikan kamu, aku talak kamu. Kita sudah pisah, tidak lagi suami istri. Itu namanya talak soreh. Bahasa yang digunakannya jelas. Lawannya adalah kinayah. Talak dengan menggunakan bahasa sindiran. Misalnya, mulai malam ini aku pulangkan engkau ke rumah orang tua engkau. Nah, di situ kalau niat suaminya memulangkan di sini berarti mereka pisah, maka jatuhlah talak. Nah, walaupun tidak ada bahasa cerai dan talak di situ. Ini bahasanya kinayah atau sindiran. Kemudian dilihat dari boleh kembali atau tidaknya setelah mentalak itu, maka talak terbagi 2. Yang pertama roj'i, talak yang masih membolehkan suami ini rujuk atau kembali kepada sang istri atau janda yang dia ceraikan ini. Kemudian talak bain adalah talak yang dimana sang suami tidak boleh lagi rujuk kepada istri. Nah, kapan talak itu talak roj'i? Adalah ketika sang suami mentalak istrinya talak 1 atau maksimal baru talak 2. Kemudian masih dalam masa iddah. Tadi kan masa iddahnya 3 bulan, 3 kali suci. Misalnya sepasang suami istri cekcok, kemudian suaminya
mengeluarkan kata talak kepada istrinya, mulai sekarang kita cerai. Baru sekali itu dia mengucapkan talak, itu namanya talak satu. Karena baru sekali itu dia mentalak istrinya. Setelah dia mentalak istrinya itu, ada masa iddah tadi 3 bulan. Nah, sebelum 3 bulan itu habis, sang suami masih boleh rujuk atau kembali kepada istrinya. Dengan cara, dia katakan dia akan rujuk, lalu dia berhubungan suami istri, berhubungan badan dengan istrinya, maka berarti dia telah rujuk. Itu talak raj'i. Talak 1 atau maksimal talak 2 yang masih dalam masa iddah. Lawannya talak bain. Talak bain tidak boleh lagi kembali. Dia terbagi 2. Ada bain sugro, ada bain kubro. Bain sugro itu adalah talak 1 dan talak 2 yang sudah habis masa iddah. Seperti tadi, dia talak istrinya walaupun baru sekali itu. Tetapi sampai 3 bulan dia tidak rujuk. Lewat dari 3 bulan, otomatis sang suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya. Istrinya sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau mereka ingin kembali bersatu dalam ikatan nikah, maka caranya untuk bain sugro ini, mereka mesti nikah ulang seperti nikah yang dahulunya. Lengkapi lagi rukunnya dan syaratnya. Ulang lagi ijab kabulnya. Hadirkan lagi 2 saksi minimal. Kemudian ada walinya dan berikan lagi maharnya. Nah, baru dia boleh lagi kembali. Karena dia sudah bain. Walaupun bain sugro. Sedangkan bain kubro itu talak 3. Nah, kalau sudah talak 3, tidak boleh kembali, tidak boleh juga nikah ulang. Tapi kesempatan untuk kembali masih ada. Bagaimana caranya? Harus ada muhlil yang menghalalkan suami ini kembali kepada janda yang sudah dia talak 3. Caranya bagaimana? Sang istrinya itu mesti menikah dulu dengan laki-laki lain, kemudian mereka bercerai, habis masa iddahnya, barulah suami pertama boleh lagi menikahi mantan istrinya tadi. Tapi nikah dia dengan laki-laki lain tadi sebagai muhlil tadi, itu memang alami. Dan cerai mereka juga alami. Artinya kalau ini diskenariokan, berarti ini bermain-main dengan hukum Allah. Itu dia talak, anda sekalian. Yang kedua khulu. Khulu itu secara bahasa artinya melepaskan. Menurut istilah adalah istri minta dilepaskan sebagai istri kepada suaminya. Artinya minta cerai dengan cara membayar tebusan. Hukumnya boleh karena terkadang memang ada saatnya istri ini tidak ada dan lain kecuali minta cerai kepada sang suami karena sesuatu dan lain hal. Dalilnya surat 2 atau Al-Baqarah ayat 229. Kalau suami punya hak mentalak, kalau istri punya hak khulu atau minta cerai, menggugat cerai. Kemudian fasah. Fasah secara bahasa artinya rusak atau putus atau cacat. Sedangkan menurut istilah, Sayyid Sabiq mengatakan membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri karena ada celah, karena ada cacat pada pernikahan. Misal, mereka telah menikah. Ternyata di tengah perjalanan diketahui mereka ini saudara kandung. Maka itu berarti ditemukan fasah. Otomatis setelah itu ketahuan, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka diceraikan. Nah, ini dia fasah. Kemudian li'an. Li'an itu secara bahasa artinya melaknat, mengutuk. Sedangkan menurut istilah adalah suami menuduh istrinya berzina. Sementara saksi tidak ada 4 orang laki-laki yang adil. Maka ganti saksi itu suami bersumpah 4 kali menyebut demi Allah. Kemudian yang kelimanya ditambah dengan lafaz li'an atau laknat. Apa bunyinya? Seperti ini. Misalnya suami melihat istrinya berzina, tapi tidak ada saksi. Sementara di Quran menuduh wanita berzina harus ada 4 saksi. Jika tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka yang menuduh ini dicambuk. Kan seperti itu dalam hukum Islam. Nah, untuk mengganti saksi yang 4 tadi, maka sang suami mesti mengucapkan lafaz li'an ini. Caranya begini, demi Allah, istri saya berzina. Sebutkan tuh 4 kali.
sebagai ganti 4 saksi. Lalu yang kelimanya, kalau saya berdusta atau berbohong, saya bersedia dilaknat oleh Allah. Nah, ini dia lafaz ni'an. Kalau seperti ini kondisinya, lalu istrinya tadi misalnya menerima tuduhan ini, otomatis mereka bercerai dan sang istri tentunya kalau hukum Islam ya dirajam sampai mati karena dia adalah pezina yang muhson. Dalilnya surah An-Nur ayat 6 sampai 9. Silakan dicek. Yang kelima ila. Secara bahasa ila itu kan sumpah. Menurut istilah ila itu adalah suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Nah, ini kan berbahaya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 226. Misalnya saya bersumpah tidak akan menggaulimu. Kalau ini diucapkan, maka kafaratnya kalau mereka ingin kembali bersatu atau suaminya ingin berhubungan lagi dengan istrinya, otomatis sang suami menebus sumpah tadi dengan membayar kafarat atau denda. Apa? Menurut surah Al-Maidah ayat 89, dendanya itu bisa memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak, atau kalau tidak sanggup maka puasa 3 hari. Nah, inilah yang dilakukan. Jika tidak dibayar, tentu otomatis kalau tidak menyentuh istri, bersumpah tidak menggauli istri, otomatis istri nanti bisa mengajukan gugatan cerai. Karena untuk apa bersama kalau sang suami sudah bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Ini menyebabkan seseorang itu juga bisa bercerai. Terakhir adalah zihar. Secara bahasa zihar berarti punggung. Menurut istilah adalah suami itu menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. Dalam rangka menghina, dalam rangka untuk menceraikan. Ini dulu termasuk di masa jahiliyah cara suami menceraikan istrinya. Jadi tidak boleh punggungmu kamu bagiku seperti punggung ibuku misalnya. Itu berbahaya. Kalau sempat terucapkan seperti itu, menyamakan ya bagian tubuh istri kita dengan ibu kita atau dengan mahram kita, ya tidak hanya ibu ternyata menurut beberapa ulama, bahkan mahram kita, maka seseorang tersebut mesti membayar denda atau kafarat. Apa kafarat zihar itu? Luar biasa beratnya. Pertama, memerdekakan seorang budak. Nah, kalau tidak ditemukan seorang budak, maka berpuasa 60 hari berturut-turut. Nah, kan berbahaya itu, 60 hari berturut-turut. Jika tidak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Ini dalilnya di surah Al-Mujadilah ayat 3-4. Jika tidak dibayar, maka otomatis mereka bisa cerai. Inilah barangkali pembahasannya. Untuk lebih detailnya tentu saya pribadi mengharapkan kepada pendengar sekalian untuk membuka kitab fikih terkait perceraian ini. Terima kasih, semoga bisa menjadi dasar kita dan awal untuk membahas masalah perceraian ini dalam pandangan Islam. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.